Kembali melihat kondisi terkini di Gedung Tipikor Jakarta untuk melihat bagaimana proses persidangan yang mendengarkan 4 orang saksi terkait kasus Kanal Hambalang untuk terdakwa Deddy Koesdiner. Kita akan simak secara bersama. Lupa ingat saya itu. Saya telepon atau beliau yang kontak saya, kebetulan ini kita hadir. Ya sudah, kemudian itu Pak Hakim yang saya ketahui. Terjadi perkenalan mereka? Kalau nggak salah itu awal ini, Pak Deddy kenal sama Col kalau nggak salah. Gitu. Selanjutnya yang saya tahu... Mengenai itu tadi, perkenalan itu kelanjutannya apa? Selanjutnya yang saya ketahui yang waktu ketemu berikutnya, kalau nggak salah di Grand Hyatt. Waktu itu memang kita makan malam atau sore, saya nggak ingat itu. Ada yang dibicarakan pada pertemuan tersebut? Saya terus terang Pak Hakim, setiap pertemuan nanti boleh ditanya ke terdakwa. Saya tidak ini hanya sekedar hadir, kemudian pembicaraannya juga nggak ada yang nggak memperhatikan ya. Nggak tapi memperhatikan apa yang mereka bicarakan sudah tidak tahu lagi. Tapi saya tahu bahwa saya ada di situ. Dan nanti bisa ditanyakan ke teman-teman yang saksi yang lain gitu. Apakah saya misalnya proaktif apa? Tapi yang saya ingat, memang nggak ada yang terlalu ini dalam pertemuan itu juga. Karena saya udah agak lapar, saya agak makannya agak ini, akhirnya nggak terlalu fokus juga apa yang ini. Sementara itu dulu Pak. Oke. Saudara sebelahnya saksinya, saudara. Gimana? Lanjutkan cerita itu. Saudara kenal Deddy Koesdiner. Saya barangkali mengenal Pak Deddy itu bertemu kalau nggak 3 kali, mungkin 4 kali dengan Pak Deddy. Salah satunya tadi yang disebut ketemu di Grand Hyatt, tepatnya di restoran Sumire, restoran Jepang, di lantai mezanin Hotel Grand Hyatt. Waktu itu awalnya sebenarnya saya dihubungi oleh Pak Farudin. Pak Farudin sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan ke saya sebelumnya bahwa Pak Wafid Muharram, Sesmenpora, berniat ketemu. Karena mungkin waktu itu sudah cukup lama kakak saya menjadi menteri, mau silaturahmi ketemu. Itu di bulan Agustus Pak Hakim. Itu sudah kira-kira hampir setahun kakak saya menjadi menteri. Kemudian karena beberapa kali minta ketemu, katanya mau datang ke kantor, saya menolak. Saya bilang nanti ketemu di luar aja lah, cari waktu yang pas. Nah, pada suatu siang, saya mengingatnya siang, Pak Farudin, kita ketemu di tempat makan siang itu. Saya taunya mau ketemu Pak Wafid Muharram, tapi Pak Deddy juga ada di situ, dan saya kira Farudin. Jadi di Sumire Pak, di restoran yang mulia. Ya. Wafid Muharram, ya. Ya. Terus? Jadi memang yang disebutkan waktu itu mau bertemu adalah Pak Wafid Muharram. Nah kemudian ada Pak Deddy. Jadi saya memang selalu mengenal Pak Deddy itu sebagai orangnya Pak Wafid Muharram. Dalam pertemuan-pertemuan berikutnya pun itu selalu berkaitan dengan kehadirannya Pak Wafid Muharram. Nah itu kejadian yang di Sumire. Tidak lama saya kira makannya, kita tidak membicarakan banyak hal, tapi ada satu yang saya ingin klarifikasi karena saya mendengar dalam dakwaan jaksa yang dibacakan waktu itu bahwa saya dikatakan di waktu itu meminta fee 15% atau 18%, saya nggak tahu, saya nggak, ya ada saya pernah mendengar 15, ada 18 dan sebagainya. Itu tidak benar Pak Hakim, saya tidak pernah meminta. Ya itu nanti. Ya. Saya butuhkan dulu sekarang. Ya, dalam kaitan. Butuhkan sekarang adalah kaitannya dengan yang saudara tahu tentang terdakwa ini, Deddy, sampai dibawa ke sini ini apa yang saudara ketahui itu? Ya. Kalau kaitannya tadi saya melanjutkan dengan keterangan Pak Deddy. Jadi setelah pertemuan itu juga benar ada pertemuan di Hotel Mandarin, ya, di lantai 8 barangkali, di Business Lounge itu Pak. Itu murni waktu yang hadir adalah Pak Arif Taufikur Rahman. Yang dibicarakan itu Indonesia Tower. Mungkin yang bersangkutan sebagai marketing dari Adikarya
mau mengerjakan proyek itu, saya bilang saya nggak tahu, nggak ngerti. Ya, itu adalah salah satu kesaksian dari Cul Malarangeng, di mana Cul diminta oleh majelis hakim terkait bagaimana proses perkenalan ia dengan